Oke, Assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini, tapi seperti biasa, seperti yang sudah-sudah, sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita lihat dulu yang berikut ini. Berbekal keyakinan dan pangsa pasar yang ada di sejumlah daerah di luar Sumatera Barat, petani di Kabupaten 50 Kota membudidayakan tanaman melon berbagai jenis. Meski terbilang langka dan tidak ada petani yang melakukan budidaya tanaman melon di daerah itu, Eki, salah seorang petani, berkeyakinan usaha tersebut memiliki peluang yang cukup menjanjikan. Apalagi di daerahnya banyak masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa waktu lalu. Ia berharap ke depan masyarakat sekitar bisa ikut melakukan budidaya tanaman melon. Selain harga jual yang tinggi, pemeliharaan dan perawatan serta masa panen yang tidak terlalu lama menjadi alasan ia tertarik melakukan budidaya melon pasca pandemi. Budidaya tanaman melon yang dilakukan memanfaatkan teknologi modern dengan mengubah lahan tidak produktif menjadi kawasan budidaya melon. Pengembangan varietas melon yang dikembangkannya telah beberapa kali panen. Per kilonya, melon jenis Dalmatian Intanon dan berbagai jenis lainnya dijual Rp20.000 per kilonya. Selain itu, hasil panen melon juga dikirim ke Pulau Jawa sesuai permintaan konsumen. Pemirsa Otaki, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini, salah seorang pemuda dari Kecamatan Luak, lebih tepatnya Nagari Sekabu-Kabu, Tanjung Aru, Padang Panjang ya. Di Jorong Lakuk Dama ya. Ya. Ini masih muda belia ini, Eki Sepriandi ya. Nah, profesi beliau ini yang sedang hangat digeluti dan kemarin pernah diliput oleh TVRI, yaitu pegiat pertanian hidroponik, betul sekali Ki ya? Ya, betul. Oke, tapi sebelum itu kita basa-basi dulu lah. Eki sekarang dalam usia 30 tahun. 30 tahun. Ini usia yang masih muda ya, dan masih rentan-rentannya ini ya. Kenapa ini memilih pertanian ini Ki? Jadi kalau untuk latar belakang sebenarnya emang dari keluarga petani, Bang. Keluarga petani. Iya. Jadi kan namanya di kampung, kehidupan masyarakat bertani. Nggak jauh-jauh dari Nggak pertanian. jauh-jauh dari pertanian. Tapi tradisional ya. Ya, pertanian ini tradisional. Nah, Ki kenapa memilih hidroponik ini? Ini di luar batas kewajaran kalau di kampung kita ini. Lahan kita luas, semua ada. Kenapa yang memilih pertanian yang dibungkus-bungkus ya, greenhouse apa namanya? Greenhouse namanya. Oke, kenapa memilih yang seperti itu Ki? Jadi kalau untuk pertanian hidroponik memilih itu karena kan sebelumnya saya ngerantau, Bang. Di Pulau Jawa, Bandung ya? tepatnya di Bandung. Oh. Jadi kan kalau untuk di daerah kota, pertanian itu kan udah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya, IT ya. Nah, jadi semasa di rantau, jadi coba melihat dan mempelajari lah gitu kan, sehabis pulang kerja atau sebelum kerja gitu. Nah, pas di itu dikit-dikit pengen mengadopsi ini nanti ya kalau seandainya emang ini bagus gitu. Dan ternyata bisa dipraktekkan di mana saja gitu pertanian hidroponik itu. Oke, bisa di segala tempat ya? Di segala tempat, termasuk media tanamnya atau apa segala macam kayak gitu. Jadi kebetulan kemarin kan lagi COVID tahun 2020 gitu. Jadi memutuskanlah untuk pulang kampung. Pulang kampung? Iya. Oke. Nah, pulang kampung dan mencoba untuk mempraktekkan ilmu yang didapat gitu di perantauan kayak gitu, Pak. Lalu hasilnya gimana? Nah, kalau untuk hasil itu kan dibikin greenhouse itu supaya tanaman itu meminimalisir gagal panen. Iya, betul. Dan untuk kebutuhan tanaman itu sendiri akan terpenuhi, Bang. Nah, jadi unsur-unsurnya gitu. Oke. Jadi kalau kita perbandingan sama pertanian tradisional ya, Bang ya. Nah, kalau pertanian tradisional itu kita kan tergantung sama curah hujan. Oke. Cuaca gitu panas. Tapi kalau kita pakai hidroponik atau pertanian secara modern lah betul. gitu kan. Mau itu musim panas atau musim hujan, semua kebutuhan tanaman itu terpenuhi di dalam greenhouse-nya. Nah, gitu. bentar Ki. Ya. Dulu di Bandung berapa tahun? Sekitar 6 tahun. 6 tahun. Kerja di bagian hidroponik juga atau gimana? Bukan. Berbeda sekali. Jauh berbeda ya. Kenapa bisa? Ini ngelihatnya di mana ini? Iya, Bang. Jadi kalau
Kalau kerja dulu sih di perbankan sih sebenarnya gitu. Oke, di perbankan. Di perbankan. Jurusan kuliah ekonomi? Ekonomi pembangunan. Oh ya, nyambung ya. UNP Padang ya? Padang. Oke. Tapi tercampaknya di Bandung. Tercampaknya di Bandung. Oke, lanjut. Kenapa ini? Apa pernah sering lihat atau gimana? Ya, emang dunia pertanian itu secara pribadi sangat menarik ya Bang ya. Ya. Udah hobi gitu. Jadi waktu ngekos juga dulu waktu di rantau itu juga udah sering nanam tanaman juga di depan kosan gitu kan. Oh, oke. Jadi emang ya darahnya petani lah mungkin ya. Tapi benar-benar tanaman ya? Benar tanaman. Bukan daunnya aja ya? Oke, lanjut. Jadi setelah itu dan karena emang di Bandung itu kan pasar retail atau apa segala macam itu kan banyak tersebar Swalayan, di ya? swalayan gitu. Nah di sekeliling itu kebetulan tinggalnya di Bandung juga di daerah-daerah pertanian juga kan. Nah, mulai ngelirik nih gitu kan, nanya-nanya ke bapak-bapak yang bertani itu kan, nah gimana pasarnya, gimana kebutuhannya, gimana cara pola bercocok tanamnya gitu. Nah lama-lama ya akhirnya tertarik sekali gitu. Nah, makanya itu kayak ngambil keputusan ya udahlah, saya pengen terjun langsung aja ke pertanian gitu. Oke. Nah gini Ki, Ya. yang saya tahu saya ya, Iya Bang. di kampung-kampung kalau orang tua pertanian anak nggak mau. Iya. Apalagi kuliah jurusan ekonomi pembangunan. Ujung-ujungnya kan ke perbankan. Iya. Akuntansi segala macam. Ini nggak, kalau muda-muda yang lain ini ke kafe. Ya, Ini kenapa ke pertanian? Ini kalau sudah ada di rumah pertanian. Jadi memang Bang kalau dari kecil juga udah dikasih tahu gitu juga sama orang tua Udah, kan. Kalau bapak petani kamu yang petani, tapi dari pribadi nih ya Bang ya, pengen membanggakan orang tua itu dengan pertanian gitu. Dengan konsep yang berbeda. Dengan konsep yang berbeda. Maksud itu mereka tidak mau, tapi saya ingin gitu membanggakan mereka itu dengan cara bertani tapi yang dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Oke. Nah, kayak gitu sih sebenarnya sih. Nah, awal-awal untuk pertama sekali buka di Sekabukabu ya di kampung. Itu bagaimana pro kontranya? Dari orang tua dulu lah. Iya. Kalau orang tua sih sebenarnya ini Bang karena mungkin karena mereka belum paham gitu ya. Iya, betul. Karena emang saya udah coba kasih tahu gimana kelebihannya kalau kita bikin hidroponik itu, pola bercocok tanam yang kayak gitu. Terus dia juga ikut memperhatikan lah gitu. Jadi kita kayak bangun greenhouse itu, kayak rumah tanaman yang itu gitu. Jadi dikasih tahu tuh satu-satu gitu fungsinya atau kelebihannya greenhouse itu apa gitu kan. Ke orang tua dulu ya? Ke orang tua dulu betul. Awalnya gitu. Nah, karena dia kan orang tua namanya kan orang petani juga gitu ya. Nah, petani tradisional ya? Tradisional. Oke. Jadi dikasih tahu gitu kalau seandainya ini pakai greenhouse itu meminimalisir hama nggak ada. Jadi kita nggak pemakaian pestisida kita nggak ada gitu. Dan kan kalau kan yang kita pertani di apa istilahnya tuh di tempat terbuka open field gitu ya, Bang open field ya. Nah, open field itu kan hama mau apa itu kan pasti datang gitu ke tanaman. Nah kalau ini dia nggak bisa karena kita punya samping greenhouse itu ada jaring namanya insect net Bang. Yang pori-porinya kecil untuk nyamuk aja nggak bisa lewat gitu. Tapi udara lewat gitu. Udara masuk. Nah, udara masuk gitu. Nah satu lagi kalau itu kan kebutuhan pertanian sekarang kan makin hari makin tinggi. Ya betul ya. Harga nggak tinggi-tinggi ya. Iya, padahal harga nggak tinggi. Nanti kalau udah panen malah tekor ya kan. Ya, padahal kita negara pertanian ya. Iya. Oke. Benar. Itu masalahnya sih Bang. Itu masalah ya. Pupuk naik. Iya. Harga pertanian nggak pernah naik ya. Malah turun-turun, malah turun. Mau naik, masuk barang lagi dari ini ya. Iya, dari luar kayak gitu. Oke. Berarti lama juga ya orang tua ngedukung akhirnya. Akhirnya ngedukung. Ngedukung modal sendiri atau gimana nih? Ini bikin greenhouse ini kan butuh biaya juga ya. Jadi kan kalau untuk greenhouse pertama kali dibikin di sebelah rumah itu Bang. Nah itu tuh kayak manfaatin kayu-kayu bahan-bahan yang nggak dipakai gitu kan. Nah, jadi yang dibeli itu cuma ya plastik UV-nya aja sama jaring. Nah kalau untuk instalasinya kita ya pakai barang yang ada aja gitu. Barang yang ada aja. Ya memanfaatkan kreativitas aja lah gitu ya. Oke. Nah jadi ya udah bangun satu. Nah habis itu mulai tuh bercocok tanam. Nah lama-lama ya karena mungkin pola bertanamnya itu mungkin teratur gitu ya Pak ya. Jadi tanamannya bagus gitu. Ya betul. Tanamannya perkembangannya pesat gitu kan. Daunnya juga bagus lah pokoknya gitu. Jadi
wah ternyata bisa gitu. Nah jadi kita juga sering kayak searching juga kan di Ya, di betul media ya. sosial apa di itu gitu. Dan itu ternyata juga faktor ketinggian geografis lah. Geografis Geografis di kampung daerah kita, kita, ya, di daerah kampung kita kita itu ya juga memang. mendukung untuk pertanian yang ya kalau saya sih komoditas utamanya itu sekarang melon bang. Nah, kayak gitu. Melon ya komunitas Ya, utama. intinya lah ya, Intinya, yang utamanya kayak ya. gitu. Tapi kan nggak harus melon juga kan, Enggak. bisa tanaman apa aja nih contohnya Ki? Jadi kalau sekarang kita ada 3 jenis tanaman bang. Yang pertama tuh strawberry. Strawberry. Nah, kita juga udah budidayakan. Yang kedua sayur mayur. Sayur mayur ya. Tapi yang kayak yang premiumnya lah, yang ada Dakota, yang ada Paco, yang kayak gitu. Ya, oke. Kemudian baru melon. Baru melon yang. Nah, bentar Ki, seberapa menjanjikan tanaman hidroponik ini untuk dikembangkan atau dipasarkan ini? Oh, paling ini bang, kalau untuk melon sendiri kita satu varietas aja dulu ya bang, komoditas itu. Nah kalau untuk melon itu kebutuhannya itu dalam 10 hari itu 200 kilo. 200 kilo Dalam dalam 10 hari. cukup bisa. Kalau sekarang belum bisa sih, karena keterbatasan. Ya. Oke. Ini nggak bisa misalnya, ini maaf kata ya. Ya. Diambil barang orang lain, Ya. tapi kita mengatakan ini dari hidroponik kita, greenhouse. Oke, sebenarnya sih. Tembak tekudu sebenarnya bisa bang, cuman kan kualitas melon kita itu yang nanti dipertanyakan gitu. Oke, ya, bahaya ya nanti. Bahaya gitu. Sebenarnya sih kalau seandainya emang pengen main kayak gitu, paling nyarinya nggak yang satu pola cara penanaman bisanya gitu. Contoh nih, ada yang orang tanam melon tradisional gitu, yang di tempat terbuka gitu ya bang ya. Kita kan yang di hidroponiknya, yang greenhouse-nya gitu. Nanti berbeda itu hasilnya yang dari greenhouse sama yang di alam ya, yang tempat di terbuka ya gitu. Oke. Orang tua akhirnya mendukung ya. Sudah dijelaskan. Sekarang kita ke masyarakat. Nah, ini yang biasanya kalau bahasa Waknya ngik tadah podo galih kan. Nah, bagaimana tanggapan masyarakat Ki? Tapi jangan dijawab dulu Ki. Oke, siap. Kita break sejenak. Pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di depan saya. Kita sekampung loh sebenarnya. Cienagari, Sekabu-Kabu, Tanjung Aru, Padang Panjang. Cuma beda jorong ya. Saya jorong Padang Panjang, Eki ini jorong Lakuk Dama ya. Wah, hebat sekali ya. Orang-orang kampung yang alhamdulillah sukses. Suksesnya maksudnya sukses bertahan hidup. Sukses itu banyak kategori. Iya. Tergantung sudut pandang masing-masing ya. Eki sukses dengan hidroponiknya, saya sukses jadi host. Menurut saya ya di Kecamatan Payakumbuh Utara ini minimal tidak di kampung. Oke, Ki. Pertanyaan di segmen 1 akhir tadi yang belum sempat dijawab. Masyarakat gimana? Ini kalau saya berpikir ini ya. Ini orang gila ini bikin tanaman di dalam rumah, padahal kampung kita luas, lahan kita banyak, air kita cukup. Ini gimana ini? Jadi gini Mak, kalau pandangan masyarakat sih awalnya emang pasti kaget lah ya bang ya. Ya betul. Karena menurut pertanyaan yang seperti itu yang ya pasti orang mengira modalnya lumayan nih. Ini pertanian macam apa ini kayak gitu kan. Jadi ya udah, maksudnya kita tuh emang namanya kalau kita udah niat gitu kan, ya kita juga nggak terlalu peduli gitu kan. Dan satu lagi kalau untuk hasil kita juga permintaan dari luar gitu bang. Permintaan di luar ya? Permintaan untuk melonnya itu dikirim ke luar daerah gitu ke kan. Mana aja ini Ki? Jadi kita udah ngirim ke Medan, udah ada ke Bandung, sama sekarang mau ke Pekanbaru. Bandung, Medan, Pekanbaru ya? Oke, berarti memang kualitas ini yang dijual sebenarnya ya, bukan kuantitas ya. Iya, jadi peminatnya itu emang ini bang, pasar-pasar retail kayak gitu swalayan yang di mall, di swalayan gitu. Dan kelebihannya itu ya kalau gitu tuh melonnya itu kan ada satuan manisnya buah namanya Brix ya bang. Brix. Itu alat pengukurnya itu refraktometer namanya. Ini cara mengukurnya gimana? Cara mengukurnya jadi kalau nanti udah dipanen. Nah itu manis airnya itu ditempel ke alatnya bang gitu. Ada alatnya gitu. Jadi kita teropong nanti ada keluar ininya.
tingkat kemanisannya gitu. Oh, ada ya? Nah, jadi perbandingannya dengan melon yang biasa, kalau melon biasa itu berisnya itu cuma 10, itu maksimal yang biasa bisa dijual di. Kalau yang di hidroponik? Kalau yang di hidroponik itu minimalnya kita 13. 13 ya? Iya. Berarti menang 3 lah ya? Iya. Ini bukan saja diukur dengan berat melonnya, tapi juga dengan ininya Iya, ya, jadi, tingkat kemanisan. Kalau berat juga diukur. Berat juga diukur. Jadi kalau untuk pasar yang sekarang ngambil itu ada grade-nya juga bang, itu ada tingkatannya itu. Jadi ada grade A, grade B, sama grade C. Nah grade A itu beratnya 1,5 kilo sampai 3 kilo, itu grade A, tergolong grade A. Ini pertanian tapi terstruktur ya, masif ya, kayak janji-janji caleg ini ya. Tapi ini udah jadi. Iya. Kita sudah kenyataan ya, sudah kita kirim belum? Beda. Beda. Oke, Ki. Oke. Nah, diukur ini segala macam ya. Tapi dengan harga tentu juga jauh berbeda ya dengan harga-harga buah-buah yang dipasarkan di tradisional ya. Jadi kalau untuk melon itu kita punya varietasnya banyak ya bang ya. Iya betul. Jadi kalau dari pasar yang ngambil hasilnya itu, dia ngasih list tuh bang, ngasih list ada sekitar 8 list varietas melon yang harus kita siapkan gitu. Oh. Nah itu macam-macam, itu kebanyakan varietas dari luar negeri. Ada Piel de Sapo itu dari Meksiko. Iya. Ada Dalmatian, ada Itanon Thailand. Iya. Ada Salmoni. Jadi varietas-varietas yang unggulan gitu ya bang ya. Nah itu kita dikasih list, nanti kita pilih aja di situ mana yang salah satu dari, atau salah 4 lah dari 8 varietas. Kayak list pekerjaan dari bos ke anak ini ya? Kayak gitu. Jadi kebutuhannya emang nih sediain, kita nampung berapa aja gitu. Pokoknya hasilnya ada, udah kirim. Oke, pernah dibully juga di masyarakat Ki? Bully pasti ya bang ya. Kemudian setelah panen mereka minta biasanya ya? Oh, pokoknya kalau udah nyobain pasti balik lagi bang gitu. Malah mau beli gitu kan? Iya. Lah di CMN kan kalau lah berhasil kan tampak lo minta lah kan coba cek Ki. Oke Ki, ini inspirasinya dari mana Ki? Ini kan kalau yang saya tahu hidroponik ini kan di luar dulu kan, orang-orang luar negeri dulu yang orang-orang pernah keliling, siapa ini ya saya lupa, ini pernah keliling dulu mengadakan seminar itu. Ini inspirasi dari sana itu Ki? Iya bang, jadi kalau filosofi lah mungkin ya bang ya. Apa filosofi ya. Jadi ya gimana ya, kalau pertanian itu tuh emang, petani itu kan kalau dari Presiden Soekarno lah ya bang ya, itu betul. Kan kepanjangannya kan penyangga tentara negara Indonesia. Negara Indonesia ya, betul. Dan itu nggak akan pernah hilang gitu pertanian hasil bumi gitu. Nah kalau untuk inspirasinya itu emang sih bang, sayanya juga suka baca gitu kan, suka baca, tapi karena arah yang ya pertanian gitu. Jadi ada tuh Masanobu Fukuoka namanya di Jepang, itu ya natural farming sih sebenarnya dia. Natural farming, alami gitu, tanpa betul. Pengolahan gitu, tanpa pengolahan tanah, dia akan bertanam aja gitu kan. Tapi ya dengan ilmu pengetahuan tadi bang gitu. Dan sebelumnya itu juga ada namanya Francis Bacon namanya, itu filsuf Inggris gitu kan. Betul. Nah dia menemukan kalau bertani itu tanam dengan berbagai cara gitu, dengan berbagai cara, maksudnya media tanamnya nggak cuma tanah gitu, air juga bisa gitu. Nah itulah cikal bakalnya namanya hidroponik. Hidro ini kan air. Air. Ya? Ponik ini lebih ke pola cara. Ya. Tapi kita artinya lebih kita menggunakan air. Kebutuhan kita akan air. Ya, tapi kan bisa juga kalau wadahnya ini media tanamnya dari arang bisa ya. Bisa. Jadi kalau untuk sistem cara-caranya itu terbagi juga bang hidroponik itu. Ada NFT, ada DFT, ada drip irigasi. Nah kebetulan yang dipakai sekarang yang drip irigasi tetes. Jadi media tanamnya itu tuh bukan tanah. Media tanamnya itu kokopit bang, kayak serbuk kelapa yang udah tua itu tuh, yang buat. Jadi fungsinya itu dia tahan air, maksudnya menampung air gitu. Jadi kelembabannya itu lembab ya ini ya. Oke. Karena kan media tanam kita itu kan polybag. Nah, polybag itu kalau diisi tanah, kalau kena matahari cepat kering. Iya, betul. Nah, tapi kalau pakai kokopit, dia itu akan, pokoknya kalau disiram aja kokopit itu di dalam
polybag selama seminggu itu akan tetap basah gitu. Oh, tetap menampung air lah ya? Lembab. Tetap lembab ya? Terus juga kegemburannya itu kan karena kan kayak gabus kayak gimana gitu Iya, busa ya. gitu, Bang. Jadi oksigen pun ke akar juga terpenuhi kayak gitu. Oke. Ini menarik, ini sedetail itu menjelaskan benar-benar dipelajari ya? Iya, bener Bang. Kan ada juga orang sih yang nggak tahu apa-apa. Oh, saya bisa, saya hidroponik juga. Ya ini kayak zaman-zaman sekarang ya, dia nggak mengerti apa-apa tapi dia ingin jadi ketua. Ini sering ini ya. Gitu. Kebanyakan gitu sih. Kayak gitu ya. Kita kembali ke pertanian tadi ya. Seperti kata Ki, sejak zaman Soekarno juga sudah digaungkan pertanian ini penyangga tatanan negara Indonesia ya, pangan ini segala macam ya. Tapi tambang masuk ya, beda cerita ya. Ya tambang itu pekerjaannya kayak itu kan dikuras itu kan pekerjaannya bos-bosnya juga kan akan makan melon nantinya. Itu kemana ini? Oke ya, mudah-mudahan di Kabupaten Yongharu Padang Panjang nanti tetap pertanian ya, tidak diganti dengan tambang ya. Saya juga ya maksud itu sawah harus tetap ada Bang. Sawah harus tetap ada ya. Nggak boleh gitu sawah itu habis gitu. Glamping? Kan? Aduh kemana ini lagi. Yang penting sesuai aturan. Sesuai aturan. Okay. Kalau sudah ada pernaknya, peraturan negarinya, oke ya. Tapi kita nggak bahas itu sih. Yang namanya di kampung kita tetap pertanian keren lah. Iya. Oke, Ki. Nah, sejauh mana ini yang Ki inginkan tentang hidroponik di kampung sendiri atau kemana dulu lah? Bentar. Kan kemarin sempat diliput oleh TVRI ya? Iya. Ini apa sih yang kita tawarkan sehingga mereka bisa meliput? Sekeren apa sih hidroponik yang bikin greenhouse-nya segala macam? Jadi sebenarnya kalau pola pertanian kayak gini sebenarnya udah di luar daerah juga udah banyak yang mengadopsi ya Bang ya? Ya betul. Contohnya aja kayak kebetulan kan lama di Bandung. Kayak gubernurnya Bandung, ya kan? Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Wali kota dulunya ya. Dia itu lagi menggaungkan lah istilahnya pertanian 4.0 itu kan. Iya betul. Yang berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan. Bahkan perantau-perantau Bandung yang di luar sana disuruh balik dikasih dikasih lahan ya. Dikasih lahan, dikasih pembelajaran, dikasih betul. itu. Nah, sementara kita orang pertanian gitu basic kita kalau dibilang sih 95% mungkin masyarakat kita petani gitu betul. Kan. Apalagi di kampung ya Bang. Iya. Jadi kenapa sih nggak kita upgrade lah pertanian kita itu ke arah yang lebih kalkulasinya itu lebih tepat sasaran lah gitu. Tepat sasaran, modernisasi lah ya. Iya, modernisasi. Jadi maksudnya itu pola pertanian yang digarap sekarang ini itu akan meminimalisir gagal panen gitu kan. Gagal panen ya? Gagal panen. Gagal panen ini kan inti awalnya kan hama kan? Hama, cuaca gitu kan. Kadang musim panas, kemarau, panjang gitu. Oke, bentar Ki. Tertarik saya sama Bapak Gubernur ya, Ridwan Kamil yang dulu wali kota Bandung ya. Saya juga pernah di Bandung dulu ya. Gini, kalau Gubernur ini kan sangat mendukung, sangat menggaungkan pertanian untuk pemuda-pemuda ya, milenial di Jawa Barat itu ya. Dikasih dukungan. Ki selama ini sudah dikasih dukungan oleh pemerintah kabupaten atau gimana ini? Atau nanti saja kalau sudah berhasil? Jangan jawab dulu lah ya, kita break sejenak. Oke, pemirsa Taki, kembali lagi bersama saya dan masih dengan Eki, bintang tamu kita nih, seru sekali ngomongnya ya. Kita bincang-bincang ya, apalagi kita satu kampung ini ya. Tapi maaf ya, kita bahasa Indonesia di sini ya. Kalau kami keluar masuk kampung kami mau lotuh buku. Oke, Ki, kita lanjut di segmen 2 akhir tadi, pertanyaan yang belum sempat dijawab ya. Saya tertarik seperti kata tadi. Bapak Ridwan Kamil begitu antusias menggaungkan pertanian ke milenial. Disuruh pulang yang merantau, dikasih lahan, dipinjamin modal, dikasih seminar, pembelajaran segala macam. Di sini gimana? Ki sendirilah. Ya, belum sih Bang kalau COVID belum. mungkin COVID ya. Orang sibuk COVID. Tapi kan kalau kita yang coba dikasih tahu kan masalahnya itu kan ekonomi, tetap di ekonomi Bang. Ya kan? Iya. Nah, maksudnya kita tuh kayak membudidayakan
pertanian seperti ini, maksudnya kan intinya kan akan mengangkat perekonomian juga, bagi masyarakat itu. Tapi ya itu kurang dilirik sih Bang kalau dari pemerintah. Kurang dilirik, kurang pendekatan Ki-nya, kurang pencitraan. Mungkin kurang pendekatan. Coba saya yang punya itu Ki. Saya sering-sering undang dinas pertanian, orang-orang di Pemkab untuk makan siang, untuk ini, nanti dilirik itu. Iya. Apalagi mau politik ya Bang. Enggak gini, kan saya dengar. Dari luar sudah ada studi banding ya. Iya. Pekanbaru udah ya. Jambi Pekanbaru. Dari Dinas Pertanian atau dari pemerintah kota kabupaten sudah? Belum. Oh belum. Enggak minimal untuk ajang foto-foto, untuk media sosialnya, untuk laporan kerjanya belum ya? Cuma di awal sih pernah disupport oleh Nagari untuk pelatihannya sih Bang. Pelatihan ya? Pelatihannya, dan itu emang titik awal juga sih. Iya betul. Nah itu emang waktu itu saya berkoordinasi sama Bamus lah gitu kan. Badan Musyawarah Nagari ya. Nagari untuk mencoba menaikkan lah ininya ya, memperlihatkan, memberikan panggung untuk hidroponik ini ya. Memberikan panggung untuk hidroponik. Soalnya kebanyakan dari kita ya itu pemuda-pemudanya kalau bisa ya ikut pengennya gitu Bang gitu. Nggak masa tersaingi nantinya? Ya enggak, malah seneng Bang kalau jadi kalau untuk pertanian yang hidroponik ini banyak komoditasnya Bang ya. Jadi betul. Kan kita bisa ngatur nanti ini kawasannya yang untuk tanaman apa gitu. Iya. Nah, yang ini untuk sayur. Ada sub-subnya ya. Ada sub-subnya gitu. Oke. Nah, berarti ada ya dari pemerintahan Nagari sudah sudah mulai ini ya. Oke, sampai sejauh ini sudah melibatkan banyak orang nggak Ki? Kalau untuk melibatkan banyak orang, paling kita yang melibatkan ya yang mau ikut aja Bang gitu kan. Ikut, ya. Karena kan nggak mungkin juga kan kita koar-koar gitu kan. Sementara orang nggak berminat ya percuma aja gitu kan Bang ya. Nanti terjadi lagi Cimeih ya. Iya. Ya, biarkan mereka dulu melihat, merasakan dan menikmati hasilnya ya. Tapi ada beberapa kawan-kawan dekat lah ya Bang ya yang seumuran gitu yang kami sebenarnya masyarakat rantau sih sebenarnya, jadi pulang kampung gitu kan, pengen melakukan sesuatu gitu. Nah kebetulan pertanian ini salah satu yang dilahirkan lah ibaratnya dari kegiatan kami gitu. Oke, bentar Ki. Ini pemasarannya sampai ke Bandung, Pekanbaru ya. Dan rencananya satu lagi ke sudah ya Pekanbaru? Belum, Pekanbarunya belum. Medan sama Bandung. Ini kok bisa? Ki, gimana cara pemasarannya bisa mendapatkan link-link seperti itu? Iya, jadi kalau zaman sekarang ya Bang ya, ini kan setiap kegiatan kan udah punya akun medsos masing-masing, ya kan. Nah di situ kita kan ada digital marketing juga punya lah sedikit banyaknya gitu kan. Nah setelah itu ya kita harus posting. Nah tapi butuh ini sih komunikasi sih sebenarnya ke. Nah itu kan. Ini selain dari itu apa sih Ki aktifnya sehingga komunikasinya lancar seperti itu, linknya banyak seperti itu, aktif di mana lagi ini sebenarnya? Ini nyuruk-nyuruk kuku ini sepertinya. Enggak sih Bang, karena emang ya intinya komunikasi sih Bang. Komunikasi. Merendah nih. Oke. Komunikasi dan perbanyak pertemanan ini aja perbanyak pertemanan kayak gitu. Oke, perbanyak pertemanan dan terbuka ya. Jangan menjadi kunci dalam tempurung ya. Ini biasa terjadi di kampung-kampung kita sih ya. Pas keluar sampai secincin sampai Bukit Stabur udah ya. Hilang ya dari peradaban ya, bingung mau ngapain. Kayak gitu Bang. Oke. Ini menarik ini, sampai kapan ini akan tetap hidroponik atau kembali nanti ke tradisional? Jadi sekarang emang tetap di hidroponik dulu ya Bang ya. Hidroponik dulu. Tapi kita emang ada konsep yang mungkin nanti akan coba iniin. Jadi ada permakultur namanya. Nah itu kan segala kegiatan ini akan itu di distrik, pokoknya intinya di satu komando lah ya. Di satu komando. Gitu. Oke, sudah ada bikin komando atau komunitas di? Ada komunitas ada sih. Jadi kita ada komunitasnya itu namanya Pemuda Lokok Dama Bang. Lapoma apa? Paloma, Ladang Paloma ya? Ya Ladang Paloma itu akun IG kita. Oke, nanti kalau ada apa-apa bisa DM interaksi ke sana ya. Iya. Oke. Ki,
ini kan kalau tingkat keberhasilannya ini tinggi. Kelemahannya di mana? Pasti ada juga kelemahan. Ya Bang, kalau untuk kelemahannya pasti kita sudah sama tahu ya Bang ya. Ya. Mungkin di modal awal. Di modal awal. Karena membangun greenhouse itu ya pasti membutuhkan modal Bang. Ya. Nah, tapi keuntungannya kita buka lahan cuma sekali aja gitu. Sekali aja kayak pangkas rambut ya. Iya, kayak gitu. Kemudian jadi kita bayar di depan aja ya, gitu bayar Bang. di depan ya. Nah ini Ki, Ya. katanya hidroponik ini tidak memakai atau mengurangi pestisida. Iya. Gimana nih ceritanya? Jadi emang Bang kalau untuk hidroponik itu keunggulannya emang tanpa pestisida. Kalau kita bisa menjamin produk kita itu tanpa pestisida. Karena tempat greenhouse-nya itu udah Steril ya. steril dan nggak ada bisa masuk hama gitu. Tapi kalau dikasih pestisida lagi kan lebih bagus lagi Ki. Soalnya pasar yang mau mengambil barang itu nggak mau yang pakai pestisida. Berarti ada Bang. kelemahan pestisida dong. Ini Iya. seperti apa nih sebenarnya kalau dari sudut pandang pegiat hidroponik pestisida itu gimana ini kelemahannya sebenarnya? Jadi kalau contohnya iya Bang ya. Ya betul. Kayak pestisida yang beredar di pasaran gitu Iya. kan. Itu sebenarnya produksinya kan dari luar kebanyakan. Sementara orang luar itu pertaniannya nggak pakai pestisida, dia cuma produksi aja gitu. Jadi kita emang Gimana ya? ya gimana ya gitu. Kita emang konsumtif, apa aja kita konsumtif gitu kan. Iya, iya. Dari luar kayak di Jepang orang bikin mobil yang pakai kita, dia pakai sepeda. Dia pakai sepeda, naik bis rame-rame, Nah, di naik kereta pertanian, ya. mereka ciptain pestisida atau racun hama gitu. Iya. Mereka nggak pakai gitu. Ya tapi gini juga Ki. Mereka kirim itu dengan harga yang terjangkau juga. Sementara pupuk yang produksi dalam kita mahal-mahal. Nah, itu yang bingung. Aduh, kita digaung-gaungkan pertanian, milenial pertanian, ini pupuk mahal. Malah ada tuh cerita juga sama temen Bang ya yang pertaniannya yang terbuka gitu ya. Kayak sayur, kayak apa gitu. Hasil pertaniannya itu yang dia jual, nggak dia bawa pulang, maksudnya nggak dia konsumsi. Jadi pestisida itu berupa formalin, berupa yang ini ya akan dikonsumsi oleh orang yang Iya kayak ini gitu sih. kayak bos rokok ya, dia ngejual rokok triliunan sementara dia sendiri nggak merokok ya. Ini Ki, Ya. Ki yang masih muda ini. Ya. Nggak bisa gitu suatu saat nanti Ki menggaungkan tanaman tanpa pestisida, Ya. segala macam tanaman sehat. Ada nggak suatu saat nanti berkeinginan seperti itu? Iya Bang, jadi mungkin dimulai dari kampung kita aja dulu ya. Kita perlihatkan dulu lah ya. Iya. Kalau kita gaungkan secepat itu jadi bulian lagi Jadi nanti. bulan lagi gitu. Iya. Jadi kita ya pelan tapi party aja ya Bang. Bulan, tapi pasti dikit-dikit dulu ya. Iya. Walaupun permintaan banyak. Nah Ah. ini ya yang belum sempat ininya ya. Coba kalau ada dukungan besar ya misalnya Iya. dari Dinas Pertanian Kabupaten. Wah ini keren nih Ki, bikin greenhouse 10 lagi. Ya. Ada dana hibah ini ya. Dana hibah ini mending buat Ki daripada untuk kegiatan kepemiluan ya, sosialisasi ini itu segala macam. Sebenarnya kalau seandainya bekerja sama pemerintah daerah atau pemerintah negara itu sebenarnya lebih gampang Bang. Ya. Karena kita bawa nama apalah istilahnya tuh instansi atau apa gitu kan. Ya, betul. Jadi untuk membuka komunikasi sama pasar retail itu lebih gampang. Ya. Nah, karena kita nggak buka pribadi gitu kan. Nah, dan saling menguntungkan Dan itu saling sebenarnya. menguntungkan, Ki. akan Apalagi saling untuk mereka kan ada laporan kerja segala macam Iya. ya. Mereka berhasil menjadikan seorang anak nagari membuka greenhouse, biarin aja lah ya. Gitu. Jadi satu lagi tuh Bang, kalau sekarang yang digaungkan pemerintah kan daerah pariwisata ya kan. Oh ya, pariwisata ya. Jadi kita juga pertanian itu akan jadi pariwisata gitu. Dari dulu juga udah pariwisata gitu. Ya dari nenek moyang itu sudah jadi tempat pariwisata gitu. ya. Jadi maksud kita sama-sama di sini tuh maksudnya pertanian gini Bang. Pariwisata itu bonus gitu. Nah, tapi kita tetap berproduksi dengan pertanian gitu kan. Oke. Maksudnya kalau pariwisata nggak ada tamu yang datang, kita akan tetap menghasilkan dengan Ya, akan tetap hasil menghasilkan, produksi yang kita jual keluar gitu kan. Oke. Nah, tapi kalau seandainya ada tamu yang datang, itu kan jadi bonus gitu. Jadi double dapatnya gitu kan. Oh iya betul ya. Tapi kalau seandainya
mencanangkan pariwisata aja gitu kayak panorama atau apa segala macam kayak gitu kan, nggak ada orang datang ya kita nggak dapat apa-apa kan. Nggak dapat apa-apa. Nah, tapi kalau dapat air kencing doang. Nah gitu. Tapi kalau seandainya pertanian berbasis pariwisata itu ya kayak gitu. Jadi tanpa ada orang yang berkunjung, kita tetap menghasilkan dengan menghasil produksi yang kita tanam. Oke. Nah kalau ada tamu yang datang untuk melihat alam atau segala macam pertanian kita, itu bonus gitu. Oh ya, ini saya ingat sih, tapi nggak di Indonesia sih Ki. Oh, di luar negeri sana ada pariwisata, dibikin pertaniannya enggak. Jadi kalau buah-buahnya diimpor. Oh, ada. bisa jadi kita kayak gitu juga. Di Payakumbuh Kabupaten nggak ada. Di luar negeri sana, Di luar negeri Indonesia mah nggak mungkin seperti itu ya. Bahkan di luar negeri sana juga ada pariwisatanya bikin yang mirip-mirip rendang lah. Oh, kelapa rendang kan identik dengan kelapa. Masyarakatnya nggak dikasih bagaimana bikin pertanian kelapa budidayanya lebih cepat ini segala macam. Santannya diambil dari produksi di luar lah, dari PT. Aduh. Kera nama santannya. Oke. Apa sih harapan Ki terakhir Ki, mungkin pesan-pesan atau harapan Ki, silakan ini kamera Ki. Untuk milenial lah. Untuk kawan-kawan milenial paling ayolah kita nggak usah buang gengsi lah kita untuk pertanian, nggak mau bertani gitu, karena kan gara-gara COVID atau mungkin pemerintahan kita yang nggak ini juga kan, ayolah gitu kita mulai dari rumah aja dulu ya kan. Dari rumah aja dulu ya. Apa aja yang bisa masih ini mau pertanian kayak mau apa, yang penting berkarya lah ya Bang ya. Nah untuk pertanian itu sebenarnya pasarnya nggak akan habis, nggak akan ini, pasti akan dibutuhkan sampai ya mungkin sampai kiamat kali ya Bang. Iya, pertanian itu kan sama dengan air, mengalir terus. Jadi pertanian itu akan selalu diminta baik dari lokal atau di luar daerah gitu, yang gunanya untuk kita sebagai produksinya pasti akan membawa ekonomi yang lebih baik gitu. Oke. Nah, jadi kalau kawan-kawan petani milenial sih emang salah satu program juga sih dari pemerintahan kan. Iya. Ya udah itu aja paling Bang, buang gengsi. Ayo kita berkarya gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Menarik ini. Oke Ki, cukup ya. Oke, makasih Ki sudah hadir di sini ya. Ya Bang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Siap. Waktu dan kesempatan, bolehlah datang lagi ke sini ya. Apalagi nanti kalau sudah benar-benar dilirik ya. Dan ini kan sudah sangat lirik sekali ya, sampai TVRI nasional yang memberitakan ya. Lokal-lokal aja belum ini ya. Ya. Orang duluan ya, orang lain duluan ya, orang luar duluan ya. Oke Ki, kita doakan semoga harapan Ki jadi kenyataan, sukses selalu ya. Dan sehat-sehat terus. Oke, pemirsa Otaki, cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya, baik yang saya sengaja maupun yang sangat saya sengaja ya, karena memang itu tujuan saya duduk di sini ya. Dari bincang-bincang kita bersama Eki, pegiat hidroponik ya, pertanian, ada 3043 kesimpulan yang dapat saya petik. Tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan mengutip dari kata-kata Eki tadi ya. Jadi milenial itu buang gengsi ya. Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan. Jangan mengganggu, jangan merusak ya. Kalau tidak bisa menambah, jangan mengurangi. Itu sih sebenarnya. Kalau mau pacaran silahkan, mau ini silahkan. Tapi jangan minta ke orang tua. Bisalah tani ya. Ini pacaran, bensin minta sama orang tua. Oke, gengsi lagi ya. Ini orang tua juga sih anak dimanjain. Kita hidup susah di kampung, anak dimanjain, anak nganggur dibiarin. Akhirnya ya besar ya nggak tahu apa-apa kan. Oke, cukup sekian karena kita masih dalam suasana COVID ya, pandemi ya. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan para pegiat hidroponik pertanian dimanapun. Contohnya Eki ini ya, agar kita tahu bagaimana kualitas bertani itu yang sebenarnya ya. Jangan bully-bully dulu ya, lihat, rasakan ya. Kalau sudah merasakan boleh diminta lagi ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.